Halo, selamat sore. Mohon maaf Bang Rocky, saya terlambat. Tadi dari liputan yang lain. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Rocky yang hampir setiap hari dipaparkan, 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, kan ini 2 pelaporan ya, yang di Barreskrim ditolak karena harus Presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya, dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Dan Bang Rocky sepertinya meyakini bahwa ini akan berujung ke pengadilan. Jika itu yang terjadi, apakah sudah menyiapkan langkah mitigasi, seperti misalnya menyiapkan kuasa hukum atau langkah apa yang akan dilakukan? Karena ini akan jadi presiden kedua setelah kasus yang Fathia dan Haris Azhar. Terima kasih. Iya kan, apakah dia mulai dengan saya yakin, ya, Anda sendiri udah anggap saya yakin tuh akan masuk proses pengadilan. Berarti Anda berasumsi keyakinan itu mesti dibarengi dengan langkah hukum saya, kan sama itu. Jadi di dalam pertanyaan itu Anda udah jawab sendiri itu. Coba kasih pertanyaan yang lebih rumit lah. Oke, silakan. Tapi jangan kemudian gara-gara itu nggak berani nanya. Ayo silakan. Silakan. Santi jangan langsung cemberut, ya? Enggak, oh iya. Oke, silakan. Siapa namanya? Menyiapkan pengacara. Oke, silakan. Anda. Izin Bang, saya Rizky dari Kompas.com. Siap. Oke, siap. Bang, kan tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan saya, kalau Polda Metro Jaya akan memproses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Dia nggak dengar pertanyaan Santi itu. Yang lain aja. Yuk, temen yuk bicara hal yang sama, yuk nanya juga tuh. Gimana coba? Sore Bang. Jangan Sore. pakai izin ya. Wartawan Sore boleh ya. mestinya egaliter ya. Saya Sore, sering Bang. perhatikan teman-teman kalau jumpa pers pakai izin. Nggak usah izin. Anda diberikan hak mewakili publik untuk menanyakan itu pada pejabat publik. Ya, sorry. Sore Bang, saya Rifai Bang dari Foya ID. Bang, laporan Anda di Barreskrim kan ditolak. Tapi kemarin Andi Gani, Kalimat itu laporan Anda di Barreskrim, siapa yang melaporkan Barreskrim? enggak, laporan terhadap Anda di Barreskrim itu ditolak. Pakai bahasa yang benar. Laporan terhadap Anda di Barreskrim itu ditolak oleh kepolisian, dan kemarin Andi Gani mengunjungi Barreskrim untuk mencari celah untuk menjerat Abang di pasal terkait IKN, penghinaan terhadap IKN. Menurut Abang, apa sih, kan Abang sendiri mengucapkan tadi mendukung penolakan Undang-Undang Omnibus Law ya. Sedangkan Andi Gani sendiri dari tokoh buruh juga Bang. Gimana Bang menurut Abang? Ya apa dalil Andi Gani? Dia, Apa yang saya bantu? Andi Gani itu mencoba menjerat Abang lewat. Ya oke, tunggu aja kalau cobaannya berhasil tuh. Baru saya bisa jawab. Kan dia juga merasa dia masih mencoba. Apa coba? Coba kasih substansinya tuh. Dia mencoba. Bagaimana saya tanggapi seseorang yang lagi mencoba-coba itu? Ya. Kalau Mencari celah hukum Ya. terhadap omongan Abang. udah ada dia sebutin celah hukumnya. Belum sih. Ya buat apa saya jawab dong? Ayo, silakan yang lain. Saya buka kesempatan nggak usah pakai izin, langsung aja tanya. TV1, silakan. Sebutkan namanya. Saya Leo dari TV One, mau bertanya terkait dengan tadi kan dari PDI sendiri ada melarang, apakah itu salah satu melarang Pak Andri Gerung untuk dengan mahasiswa seperti itu, karena kan Pak Andri Gerung yang di Jogja, betul. Nah, apakah itu merupakan salah satu upaya dari PDI untuk menyentil atau menyinggung terkait dengan sindiran kepada presiden, dan kemudian ini ada opsi gugatan hukum. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Kenapa juga nggak tanya pada PDIP gitu? Menurut Rocky PDIP kan itu PDIP yang punya pengetahuan tuh. Kenapa dia larang kan? Kan justru itu yang saya tanya. Kenapa PDIP melarang saya untuk memberi ceramah? Saya bertanya itu supaya saudara tanyakan pada PDIP. Masa saya tanya ke saya kan? Coba dong itu ini. Kemudian Sekjen
juga akan melakukan upaya dalam gugatan secara hukum itu bagaimana, Bang? Oh, Hasto, jangan upayakan dong, jangan hukum dong, segala macam. Kan dia berupaya pakai jalur itu. Coba betulin kalimatnya. Menurut abang bagaimana? Bagaimana saya jawab itu? Hal yang memang formil, dia melakukan langkah hukum itu. Ya udah. Kan Anda mau saya menjawab di luar jawaban yang standar. Saya hormati. Padahal cuma itu jawabannya. Nangkap nggak? Yes. Sorry ya, saya supaya tajam. Kalau enggak nanti headline-nya menceng-menceng itu. Atau saya bilang, ya persilahkan Hasto bertanya. Lalu Anda sebut, Rocky Gerung mempersilahkan Hasto melakukan langkah hukum. Itu apa beritanya? Itu kan nggak ada nilai berita. Memang begitu harusnya. Kan pertanyaan jurnalistik itu harus menimbulkan pertanyaan baru supaya berkembang pertanyaan. Kalau sudah ditutup di situ ya, ini sore saya kasih kuliah tentang journalism-logical scrutinizing. Coba tanya yang lain itu kan mudah. Karena itu saya tadi bilang di awal, saya mengantisipasi semua pertanyaan teman-teman. Nah, karena itu saya terangkan aja tuh. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan. Itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif. Oke, kita buktikan nanti. Apakah saya lakukan kekerasan naratif kan? Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan. Itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu. Ini hinaan atau kritikan kan dasarnya itu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang itu. Oke, dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss chocolate. Dapat coklat dari Swiss itu. Ya udah biasa aja. Nah supaya itu ditertibkan, biarkan proses hukum ini Pak Hasto datang ke melakukan langkah hukum, oke. Kalau udah ada langkah hukum buat apa demo kan itu intinya. Tetapi ya silakan juga kalau demo asal jangan pakai kekerasan. Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko, kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan, itu pengertian provokatifkah atau memang itu sekedar ulah humoris dari Pak Muldoko? Saya pakai kata ulah humoris ya. Nanti Anda bahas lagi itu kok ulah tapi humoris itu. Ya kan ulah itu kan, tapi dengan bentuk humor mungkin ya saya pasang badan. Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan gue pasang badan buat lu ya. Jadi soal semacam itu. Nah bagian ini nanti kita bicara di dalam persidangan atau pertarungan akademis kalau ini masuk ke ranah hukum. Jadi saya ucapkan sekali terima kasih. Oke. Selamat sore Bang Rocky. Saya Ahmad Riyad dari Tempo.co. Saya ingin bertanya, kalau misal tadi dari penjelasan Bung Rocky, artinya dari kasus ini memunculkan pro kontra di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, mungkin saya ingin tanyakan adalah dari Bung Rocky sendiri, perbedaannya antara kritik terhadap pejabat publik dengan penghinaan terhadap pejabat publik itu menurut Bung Rocky seperti apa? Ini yang namanya kritik, ini yang namanya penghinaan. Kritik itu artinya saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina artinya pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan. Martabat itu melekat pada manusia ansih, namanya human dignity itu. Anda punya martabat. Pejabat publik, nggak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik. Kenapa? Pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial. Itu sama dengan hal yang berlangsung hari ini. Pak Jokowi adalah bapak kita itu, karena itu dia nggak boleh dihujat, dikritik, apalagi dihina. Itu menyamakan kedudukan publik, tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya. Itu ada dalam sistem kerajaan. Itu yang saya maksud, wartawan mesti bisa bedakan dong. Soal semacam bapakmu dan bapakku, bapak kita, dia bikin kesalahan,
tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa ganti sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya 5 tahun. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi. Bisa nggak, atau saya terangkan dulu hal yang lebih filosofisnya. Dulu raja itu disebut the king can do no wrong, nggak mungkin salah raja itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya itu, karena itu ada nama si raja itu. Tapi sekarang kan kita pilih republik, kan bukan sistem kerajaan itu, sehingga tubuh publikanya beda dengan tubuh privatannya itu kan. Jadi itu. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu karena kita masih panjang berdemokrasi. Itu satu waktu mungkin bisa diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan itu. Mestinya dari awal dia scrutinize saja kan. Oh, ini adalah tubuh publik, ini adalah tubuh privat tuh. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedain nggak tuh? Sekasar-kasarnya Anda itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu, pada kedudukan publiknya. Ukurannya cuma satu, Anda boleh maki segala macam pejabat publik, kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya terganggu itu. Hanya itu. Anda sentuh dengan ucapan dengan jarak 0,1 mm itu nggak ada soal. Tetapi itu masih jauh dari pengertian kita tuh, hal yang masih berlaku. Mungkin 5-10 tahun lagi baru kita paham bahwa oke, itu dia pejabat publik, dan pejabat publik juga mengerti bahwa dia jadi pejabat publik, maka dia mesti siap sedia untuk dikritik, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Sama seperti selebritis marah-marah kalau dikritik. Loh, Anda dapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure. Oleh karena itu, di balik keagungan Anda juga akan dicaci. Itu konsekuensi jadi selebritis. Melapor kemana? Nggak bisa selebritis melapor. Udah itu dalilnya. Kalau nggak mau tampil ke publik, ya udah jangan jadi selebritis kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi teman-teman sekalian kita belajar sama-sama itu supaya saya inginkan ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi itu. Dan dulu salah satu filsuf yang pemikir demokrasi, Jean-Jacques Rousseau, satu waktu dia ditanya sama wartawan tuh, apa penyebab Roma itu yang demokratis hancur itu? Kata Jean-Jacques Rousseau, kebebasan itu atau demokrasi itu seperti buah. Dia bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah, lambung kita itu nggak sehat semua, sehingga gagal cerna marah itu kan. Itu udah salah. Padahal salah sendiri kenapa lambungnya nggak sehat.